Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Maba. Saudaraku sekalian, kita hidup di dunia ini diciptakan oleh Allah untuk beribadah, untuk mengabdi kepada Allah, menjalankan perintah Allah dan Rasul-Nya. Apa saja, bukan hanya sekedar sholat, puasa, zakat, haji, tapi juga pekerjaan-pekerjaan yang lainnya, ya seperti mencari rezeki, berbicara, hablum minanas, bergaul dengan orang lain, kemudian juga berumah tangga, berteman, bertetangga. Itu semuanya seharusnya diniati lillahi ta'ala dan harus diusahakan dihindari dari iri, dengki, benci, dan ria, sombong, merendahkan, mencela. Di antaranya seperti itu. Jadi semuanya yang kita lakukan di dunia ini, kalau menginginkan menjadi amal soleh, ya harus diniatkan karena Allah, yang diridhoi oleh Allah. Begitu juga kalau kita itu punya kepandaian, baik itu ilmu umum atau ilmu agama, pandai bahasa Arab, tafsir, hafal Quran, kemudian juga mungkin bacaannya sangat tartil, lagunya juga indah, nau sorobnya juga mahir, umpama seperti itu. Semuanya boleh dan itu baik. Yang terpenting itu, bisakah kita itu memiliki kepandaian, kelebihan tadi dijaga, jangan sampai ada bangga, ria, pamer, ujub, atau kemudian dijadikan alat untuk merendahkan orang lain, mencela orang lain yang tidak sepandai kita umpamanya. Itu yang perlu kita ketahui, karena jebakan setan itu luar biasa. Kalau kita tidak hati-hati, ya bisa terjebak.
Dan itulah yang menjadi ujian bagi kita kalau kita itu memiliki sesuatu. Di situ biasanya ujian itu ada, baik yang kelihatan kecil atau yang besar atau yang halus, biasanya ada. Dan itu mungkin tidak terlihat oleh orang lain, dan juga mungkin kita tidak menyadarinya kalau tidak diwaspadai dengan sebaik-baiknya. Biasanya seperti itu. Kalau diberikan beberapa contoh, ya umpamanya kalau punya kelebihan ilmu tadi, ilmu agama, kemudian melihat atau mendengar saudaranya yang lain yang juga memiliki ilmu yang sama, kemudian diperhatikan, dilihat, didengar. Ketika ada yang keliru dan awalnya sih mungkin ingin mengoreksi, meluruskan yang salah itu, tapi di situ juga ada jebakan setan. Kalau tidak hati-hati, kita bisa mengarah ingin menunjukkan bahwa kita lebih pandai, lebih baik, dan orang lain ternyata masih di bawahnya, masih perlu belajar lagi katanya. Dengan bahasa yang halus kan bisa seperti itu, melihat saudaranya yang ada kelirunya tadi ya, kata-kata yang halus tapi bisa menohok, menusuk, sehingga bisa mempermalukan tanpa disadarinya. Nah itu ya harus kita ketahui, sehingga istilahnya kalau kita itu mau mengatakan sesuatu terkait dengan orang lain, ya seharusnya berpikir beberapa kali. Kira-kira apa yang kita sampaikan itu ini merendahkan orang lain atau tidak. Kemudian juga apakah ini bisa mempermalukan saudara kita yang lain itu atau tidak. Kemudian juga apa yang kita katakan terkait orang lain itu, kalau itu ternyata bisa membuat malu saudara kita, kira-kira ini akan menjadi dosa jariah atau tidak, umpama seperti itu. Karena apa yang kita katakan terkait orang lain, kemudian itu di medsos, tentunya akan dilihat, didengar oleh orang banyak, dan orang itu bermacam-macam. Ada yang paham, ada yang tidak, ada yang pro, ada yang kontra, sehingga nanti ada yang mengomentari dengan cacian, makian, atau kebencian, hanya karena
awalnya ya dari kita, umpamanya kita istilahnya itu memancing sesuatu yang bisa memunculkan hal-hal yang sebenarnya tidak baik tadi. Nah, ini yang harus kita ketahui, dan banyak hal yang lain yang kalau kita itu tidak hati-hati ya hampir sama. Melihat sesuatu, mendengar sesuatu, inginnya kita itu mengomentari atau mengatakan sisi yang sebenarnya ya tidak baik disampaikan bagi saudara kita yang lain, walaupun itu ya benar bahwa saudara kita ada salahnya, tapi kan cara itu yang bisa menjadikan sesuatu yang baik itu menjadi tidak baik sebenarnya. Karena memang godaan setan itu seperti itu tanpa kita sadari. Jadi kalau kita sudah mengerti, memahaminya, ya kita berusaha untuk melakukan atau mengatakan sesuatu itu ya sudah diperhitungkan dengan sebaik-baiknya. Apakah ini menjadi amal soleh atau tidak? Apakah ini juga sudah lillahi ta'ala atau tidak? Insya Allah seperti itu. Atau kalau saat ini kan untuk meluruskan saudaranya yang mungkin ada kelirunya, kan bisa ada istilah japri. Jadi ya dengan pribadi saja, sehingga tidak mempermalukan saudara kita yang lain kalau ingin mengoreksi. Kemudian kalau sudah kita luruskan, kita kasih tahu, nah itu biar terserah saudara kita itu menyikapinya. Apakah dia akan menyampaikan di medsos, dikampaikan bahwa apa yang disampaikan sebelumnya itu ada yang perlu diluruskan, atau dia mau minta maaf kepada saudara yang lain yang telah melihat, mendengar tayangan yang saudara kita buat, sehingga itu kan lebih bijaksana, lebih santun. Karena ya Islam itu kan mengedepankan akhlakul karimah, akhlak yang mulia. Jadi tidak hanya sekedar benar dan salah. Jadi itu yang perlu kita kembangkan, budaya untuk melakukan, mengatakan sesuatu itu dengan baik, bukan hanya sekedar benar salah tadi,
tapi juga dengan diiringi akhlak yang mulia. Jadi juga kalau diumpamakan bagaimana kita bisa menangkap ikan di air, jangan sampai airnya keruh. Kira-kira kan seperti itu. Atau bagaimana caranya kita meluruskan saudara kita yang lain. Ada yang keliru, tapi tidak sampai mempermalukan atau menghina atau membuat benci atau permusuhan. Kira-kira seperti itu. Sehingga ya yang diluruskan tadi ya berterima kasih, diingatkan, dinasehati, sehingga semakin erat persaudaraan. Tidak ada di dalam pikiran dan hatinya rasa permusuhan atau kedengkian. Seharusnya sih seperti itu. Nah, ini yang perlu kita usahakan atau kita latih diri kita agar setiap melakukan sesuatu itu bisa nampak atau terasa oleh saudara kita yang lain itu menyejukkan, menyenangkan, mendamaikan, dan bisa menambah ya kerukunan antar sesama saudara yang seiman khususnya. Alhamdulillah, ini saja yang bisa saya sampaikan kesempatan kali ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kalau ada yang keliru ya saya mohon maaf, kepada Allah mohon ampun. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.